Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang solih dan solihah, Ustazah bisa bertemu dengan anak-anak semua meskipun melalui video pembelajaran. Oh iya, bagi yang belum kenal Ustazah, nama lengkap Ustazah adalah Alifatus Suhria. Di sekolah biasa dipanggil Ustazah If. Pada kelas 5 tema 1, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Yang akan kita pelajari yaitu buku paket halaman 1-9, 28-29, dan 33-30. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata dan invertebrata. 2. Menentukan ide pokok dalam para anak-anak. Pernahkah anak-anak pergi ke suatu tempat? Di sana anak-anak menjumpai hewan-hewan berikut: harimau, ikan, kelinci, kanguru, ular, burung, buaya, dan masih banyak lagi. Kira-kira di mana ya anak-anak bisa menjumpai hewan-hewan tersebut? Ya, di kebun binatang. Tapi, apakah anak-anak pernah memperhatikan hal berikut? 1. Apakah hewan-hewan tersebut dapat berpindah tempat? 2. Bagaimana cara hewan-hewan tersebut berpindah tempat? 3. Mengapa hewan-hewan tersebut dapat berpindah tempat? Dan yang terakhir, bandingkanlah cara perpindahan tempat hewan satu dengan hewan lainnya. Apakah sama? Mengapa demikian? Jelaskan pendapatmu. Anak-anak boleh memiliki jawaban berbeda, namun maksudnya tetap sama. 1. Ya, hewan-hewan tersebut dapat berpindah tempat. 2. Cara hewan-hewan tersebut berpindah tempat yaitu berenang, melompat, melata, merayap, terbang, dan berjalan. 3. Hewan-hewan tersebut dapat berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Dan yang terakhir, cara perpindahan tempat hewan satu dengan hewan lainnya berbeda karena memiliki alat gerak yang berbeda. Sekarang kita akan membahas alat gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Hewan berdasarkan tulang belakangnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hewan vertebrata, dan yang kedua adalah hewan avertebrata atau invertebrata. Kita bahas dulu tentang hewan vertebrata. Jenis hewan vertebrata yang pertama adalah, ayo, apa anak-anak? Ya, betul, ikan. Ikan atau Pisces. Alat gerak ikan berupa sirip. Ikan memiliki sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, dan sirip dada. Fungsi dari sirip adalah menyeimbangkan gerakan, mengatur arah, dan menghentikan gerakan. Yang kedua adalah jenis apa ini anak-anak? Betul, kata. Kata adalah salah satu jenis amfibi.
Amfibi yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata yang dalam satu fase hidupnya berada di air dan di darat. Ketika masih berudu, menggunakan alat gerak ekor, fungsinya untuk berenang. Ketika sudah dewasa menjadi katak, memiliki alat gerak kaki yang berfungsi untuk melompat. Jenis hewan vertebrata yang ketiga adalah reptil. Reptil memiliki cara gerak melata dan merayap. Melata yaitu bergerak menggunakan alat gerak perut. Merayap menggunakan alat gerak kaki. Contoh dari melata adalah ular. Contoh dari merayap adalah cicak, kura-kura, buaya, dan komodo. Aves. Salah satu aves yaitu burung. Burung digolongkan menjadi dua. Burung yang dapat terbang dan burung yang tidak dapat terbang. Burung yang dapat terbang memiliki alat gerak sayap dan kaki. Fungsinya untuk terbang, hinggap, berjalan, dan menangkap mangsa. Contohnya pada burung hantu, burung pipit, dan lain-lain. Sedangkan burung yang tidak dapat terbang, yaitu penguin. Penguin memiliki alat gerak kaki dan sayap. Kaki berfungsi untuk berjalan, dan sayap berfungsi untuk berenang. Contoh berikutnya yaitu burung unta. Burung unta memiliki alat gerak kaki yang berfungsi untuk berjalan dan berlari dengan kencang. Vertebrata yang terakhir adalah hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang tubuhnya ditutupi oleh rambut dan memiliki kelenjar mamai. Sebagian besar memiliki alat gerak berupa kaki yang berjumlah 4, seperti kuda, kambing, kucing, dan lain-lain. Sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya pada mamalia monyet dan kera. Beberapa mamalia juga memiliki alat gerak sirip. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba adalah mamalia yang hidup di penggolongan hewan berdasarkan tulang belakangnya. Yang kedua adalah hewan avertebrata atau invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kali ini kita akan membahas alat gerak dan fungsinya pada hewan avertebrata atau invertebrata. Contoh hewan invertebrata adalah belalang, siput, bintang laut, dan masih banyak lagi. Nah, khusus kali ini kita akan membahas hewan invertebrata yang disebut moluska atau siput. Siput memiliki alat gerak berupa otot perut yang berfungsi untuk berjalan. Otot perut siput memiliki lendir anak-anak. Lendir ini berfungsi untuk pelumas sehingga siput tidak terluka ketika berjalan di atas permukaan yang kasar. Invertebrata berikutnya adalah jenis serangga. Salah satunya adalah lebah. Lebah memiliki alat gerak berupa sayap dan kaki.
Sayap lebah digunakan untuk terbang dan kaki untuk hinggap. Salah satu hewan vertebrata adalah ikan. Anak-anak, apakah anak-anak pernah memperhatikan gerak ikan di dalam air? Indah bukan? Seperti yang disampaikan pada buku paket halaman 8, teks yang berjudul Keindahan Gerak Ikan di Dalam Air. Perlu diketahui anak-anak bahwa setiap paragraf itu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Nama lain ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu kalimat utama di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif, kalimat utama di akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf campuran, kalimat utama ada di awal dan di akhir. Sekarang kita akan membahas salah satu jenis paragraf. Anak-anak sudah membaca keindahan gerak ikan di dalam air halaman 8 kan? Nah, di paragraf pertama ada 4 kalimat. Kita baca yuk. Kalimat ke-1. Ikan koi dan ikan-ikan yang lain bergerak dengan mudahnya di dalam air. Kalimat kedua, ikan menggunakan ekor dan siripnya yang lebar untuk mendorong gerakannya di dalam air. Kalimat ketiga, ikan memiliki otot yang membuat tulang di bagian ekor menggerakkan ekornya dan membuatnya terdorong ke depan. Kalimat keempat, semakin kuat kibasan ekor, semakin cepat ikan tersebut berenang. Dari bacaan ini anak-anak, dalam kalimatnya ada yang disebut kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang mana ya kalimat utamanya? Apakah ada di awal paragraf, di akhir, atau di awal dan di akhir? Cara mencarinya yaitu kalimat utama adalah kalimat yang pokok. Maksudnya pokok di sini adalah paragraf ini khusus berbicara tentang apa? Itu disebut kalimat utama. Oh, khusus berbicara tentang gerak. Gerak apa? Geraknya ikan koi dan ikan yang lainnya. Nah, maka dari itu kalimat utamanya adalah ikan koi dan ikan-ikan yang lain bergerak dengan mudahnya di dalam air. Yang terletak pada kalimat ke-1. Inilah yang disebut kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat kedua, 3, dan 4 menjelaskan kalimat ke-1. Otomatis kalimat kedua, 3, dan 4 disebut kalimat penjelas. Nah, sekarang apakah ide pokoknya? Mudah anak-anak, jika kalimat utama sudah diketahui, maka mudah mencari gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan pokok atau ide pokok yaitu ringkasan dari kalimat utama atau hal yang paling penting dari kalimat utama, yaitu ikan koi dan ikan-ikan yang lain bergerak dengan mudah. Mengapa kita tidak perlu kata-kata di dalam air? Karena ketika ikan itu sudah bergerak, otomatis gerakannya di dalam air. Apakah boleh menggunakan kalimat sendiri?
Boleh. Ide pokok boleh diambil dari kalimat utama atau boleh mengambil atau membuat kalimat sendiri. Namun tidak keluar dari konteks. Masih ingat tadi kalimat utama, ide pokok? Ya, ide pokok itu adalah inti dari pembicaraan yang ada di paragraf itu. Apa ya inti dari pembicaraan di paragraf 1 ini? Ya, betul. Apa tadi? Tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang geraknya ikan. Ikan apa? Ikan koi dan ikan yang lain. Maka boleh dibuat kalimat sendiri. Atau ide pokoknya berbunyi, cara gerak ikan koi dan ikan lain. Boleh juga seperti ini. Nah, sekarang kita cari tahu jenis paragrafnya. Karena letak kalimat utamanya tadi ada di kalimat yang nomor 1, maka jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif, yaitu letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, anak-anak, sekarang ayo temukan contoh paragraf induktif dan campuran pada buku paket kalian. Banyak bacaan yang ada di sana. Perbanyaklah membaca, perbanyaklah literasi, karena semakin banyak membaca, maka ilmunya akan semakin bertambah. Dari Ustazah, sampai ketemu lagi di materi berikutnya yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.